Apa nih? Video perkenalan? Kami akan membahas konsep majalah yang akan kami buat. Ini dia. Kita tunggu kelanjutannya ya. Bye-bye. Jadi nih kami mau OTW ke studio Artisan Dream. Tungguin keseruan selanjutnya ya. Bye-bye. Jadi kami udah sampai di studio. Ini kan remote-nya. Nah, yang kayak itu langsung tekan. Coba tes kamera. Nah, yang bawahnya ada timernya 2S itu. Coba tes. Nah, nanti matanya lihatnya ke kamera ya. Jangan lihat layar. Oke, udah ngerti? Oke, ini waktunya mau berapa menit? 20 menit ya. Oke, ini kita setting 20 menit ya. Oke, dah. Hai. Itu punya Ai. Jangan lupa datang ke sini. Artisan Dream Studio. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Kakak terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Safira. Oke, jadi hari ini saya ingin mewawancarai Kak Hanifah Safira mengenai usahanya yaitu Artisan Dream Studio. Yang pertama Kak, bisa ceritakan sedikit tentang Artisan Dream Studio? Artisan Dream Studio nih yang mau ceritain apa nih? Ya, perjalanan awalnya gimana terbentuk seperti itu Kak? Oke, perjalanan awalnya sebenarnya terinspirasi dari apa ya? Saya ini udah berapa kali diceritain sih, lebih ke awalnya kita buka, kita sebenarnya awalnya tuh dari humas. Jadi sebelumnya saya ini adalah humas di salah satu tempat. Nah, di situ saya belajar tentang kamera, tentang sosial media dan lain-lain. Nah, jadi karena udah ada basic dari itu, jadi mikirlah kalau misalnya buka foto tapi nggak ada yang foto itu gimana gitu. Nah, jadi kita bikin nih self photo studio.
Nah, alhamdulillah pas kita atur budgetnya rupanya di ACC gitu. Kapan studio ini mulai berdiri, Kak? Studio ini berdiri kalau nggak salah Mei 2024. Berarti tahun lalu ya, Kak? Ya, tahun lalu. Sebenarnya apa sih makna dari Artisan Dream Studio itu? Nah, Artisan Dream itu artinya seni dalam mimpi. Jadi kenapa Artisan Dream? Pertamanya itu sebenarnya ini akun sosial media saya, akun joki-joki lah, joki desain grafis, joki-joki yang lain lah. Karena saya sendiri adalah graphic designer. Nah, jadi Artisan Art and Dream harusnya Art and Dream. Nah, art itu artinya seni, dream itu mimpi. Jadi dalam seni dalam mimpi itu yang dijadiin nyata. Nah, ditambahin studio karena dijadiin nyata di dalam studio ini gitu. Jadi mimpi-mimpi saya direalisasikan di studio ini. Baik, selanjutnya mungkin ke strategi dari Artisan Dream Studio ini. Bagaimana sih Artisan Dream Studio ini mempromosikan layanan mereka ke masyarakat? Nah, karena target pasar kita itu Gen Z, jadi kita mainnya di TikTok. Karena kalian pasti kalau misalnya bangun tidur tuh yang buka pertama apa? TikTok kan. Nah, TikTok, Instagram. Nah, tapi lebih banyak kan sekarang scrollnya TikTok daripada Instagram. Karena apa? Lebih banyak FYP itu di TikTok. Nah, jadi target pasar kita kan Gen Z dan anak-anak lah, anak-anak sekolah sekarang. Nah, anak-anak sekolah tuh alhamdulillah juga banyak nih yang foto di studio kita. Karena anak-anak sekolah pun udah banyak yang main TikTok. Nah, jadi dari TikTok itu alhamdulillah viral dan alhamdulillah banyak yang udah tahu nih Artisan Dream Studionya gitu. Apakah Artisan Dream Studio ini tuh pernah bekerja sama dengan influencer atau melakukan campaign khusus? Pernah. Jadi kita pernah kolaborasi dengan Cut Anggi. Kalau mungkin kawan-kawan tahu, dia influencer Aceh tapi sekarang menetap di Bali. Terus ada mungkin karena saya juga punya teman yang ada banyak followersnya, jadi biasanya saya lebih ke minta tolong sih sama teman-teman yang followersnya lumayan, karena kan target kita tuh yang Gen Z dan kawan-kawan, dan kebetulan saya sendiri juga Gen Z ya, jadi lebih ke teman-teman saya sih, saya minta tolong bantu promosiin gitu. Oke. Respon pelanggan sejauh ini untuk Artisan Dream Studio? Alhamdulillah sejauh ini puas ya pelanggan-pelanggannya, belum ada yang komplain. Mungkin kalau dulu karena kita bangunnya tuh dari nol, terus sedang, dan alhamdulillah sekarang udah di tempat yang insya Allah nggak pindah. Mungkin kalau di awalnya tuh ada masalah kayak tempatnya terlalu kecil, habis itu tempatnya misalnya terlalu kecil ataupun terlalu panas. Mungkin sekarang udah ada fasilitas yang lebih upgrade, cuman nggak se-wow itu, tapi mungkin insya Allah ke depan kita bakalan lebih upgrade lagi ke depan gitu. Bisa cerita Kak, jenis-jenis layanan yang ditawarkan di Artisan Dream Studio ini kecuali dari self photo studio? Kita juga ada layanan birthday paket. Jadi itu kayak misalnya teman-teman lagi ulang tahun kita terima, jadi nggak mesti pakai remote, kita juga bisa fotoin gitu. Nah, tapi yang kayak gitu biasanya harus booking dulu, karena kadang ya tau lah Gen Z ya, kalau misalnya kerja gimana. Nah, terus ada juga yang graduation, jadi kalau teman-teman yang wisuda bisa juga foto di sini. Nah, dan satu lagi kita juga ada photo box. Nah, itu baru banget, udah 2 bulan ya photo box. Dan itu teman-teman bisa langsung datang, masuk aja, nggak perlu booking dan segala macam, tinggal klik saja. Itu ada di depan studio. Bagaimana sih cara studio ini menjaga kenyamanan pelanggan saat sesi self photo sendiri? Kalau misalnya saat sesi self photo, ya teman-teman bisa dengan gratis menggunakan beberapa properti ataupun aksesoris, dan juga kita mengusahakan nih kalau misalnya ada yang kayak kepanasan, kita kasih kipas tambahan atau apapun. Nah, kalau misalnya kita lagi ngedit, teman-teman bisa bebas buat video, TikTok atau apapun. Jadi teman-teman bisa anggap ini kayak rumah gitu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi selama melakukan bisnis ini? Nah, tantangannya itu makin banyak self photo sih di Luxmo ini, apalagi kan di sini bukan cuman
studio foto itu udah banyak banget di Loksmawe. Jadi ya caranya kita harus upgrade terus. Nah, tantangannya itu sih terlalu banyak tempat foto. Jadi kita harus mikir ini gimana ya kira-kira biar orang-orang tetap foto di tempat kita. Karena kan yang bagus juga banyak, yang lebih wow juga banyak. Nah, kita usahain mungkin di budgetnya yang cocok untuk teman-teman gitu. Terus untuk fotonya juga nggak yang jelek lah gitu. Ini untuk terakhir ya kak, apa pesan untuk anak muda seperti kakak yang ingin memulai usaha seperti ini? Mungkin jangan cuma buat tulisan coming soon aja ya, harus direalisasikan. Jadi Gen Z itu kan biasa tuh buat coming soon, terus udah mager, udah tidur kayak gitu. Lebih bagus kerjain aja dulu. Cuma wacana. Jangan cuma wacana, tapi kerjain. Kita nggak tahu ya ke depan kayak mana, karena kan sekarang yang pegang perekonomian tuh teman-teman kan, yang Gen Z ini, yang bakalan jadi masa depan nih bakalan dipegang sama Gen Z kan. Jadi ya harus siap sih menghadapi dunia, karena jangan cuma wacana lah, pokoknya jangan cuma tidur aja di rumah, bangun kerjain apa yang bisa kalian kerjain. Terus kalau misalnya punya skill itu dilatih, betul-betul dilatih, karena dari skill itu bisa cari duit gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Hanifah atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 今日はハッピネスデー大きな声で歌いませんか毎日がふわふわのケーキ一口ずつ味わおう今日はハッピネスデー大きな声で歌いませんか毎日がふわふわのケーキ一口ずつ味わおう Oke guys, jadi kami baru selesai foto studio, terus kami mau pulang. Dadah, doain kami selamat ya. Aku dari jauh